Saat Filippo Inzaghi masih aktif bermain, cobalah jujur pada diri Anda sendiri. Apakah Anda pernah mempunyai penilaian yang sama dengan Johan Cruyff? Menurut legenda sepak bola Belanda itu, Inzaghi benar-benar tidak bisa bermain sepak bola sama sekali. Menurutnya, dia hanya selalu berada di posisi yang tepat. Apabila kalian berpikir demikian, jangan khawatir, berarti Anda adalah orang yang normal. Karena sangat sedikit penggemar sepak bola bisa mengagumi permainan seorang Inzaghi meskipun sempat menjadi striker tersubur di Eropa dengan 70 gol. Pemain yang lahir dan besar di kota Piacenza ini tidak mempunyai kemampuan gocek seperti Cristiano Ronaldo, tidak bisa elastico ala Ronaldinho, tidak pernah menjadi eksekutor free kick macam David Beckham, dan tidak punya keeping ball yang ciamik layaknya Dennis Bergkamp. Bahkan, seorang jurnalis kenamaan asal Inggris yang pernah jadi presenter football Italia, James Richardson, berkata, "Dalam latihan, kami semua berdiri tertegun karena tekniknya adalah yang terburuk yang pernah kami lihat." Inzaghi memang benar seperti gambaran Richardson, berlari-lari tidak jelas di kotak penalti lawan, mudah dijatuhkan oleh bek lawan, dan bakalan mewek saat wasit tidak menghadiahinya penalti. Namun anehnya, di beberapa situasi krusial, Inzaghi tiba-tiba saja bisa mencetak gol. Yang seringkali, proses golnya juga buruk. Pemain ini memang seringkali menjadi momok yang menyebalkan bagi setiap lawan. Bek sayap legendaris asal Brazil, Roberto Carlos, mengatakan, "Setiap Milan berada dalam kesulitan, tampaknya mereka selalu mendapat jalan keluar dari Inzaghi." Daya penciuman Inzaghi memang sangat peka terhadap setiap peluang yang ada. Hal tersebut juga diakui oleh dirinya sendiri. Namun, benarkah hanya mengandalkan sesuatu yang tidak terjelaskan seperti insting seorang striker dan kelihayan menghindari perangkap offset sudah cukup membuat Inzaghi menjadi striker yang bahkan pernah memecahkan berbagai rekor gol di Serie A maupun Liga Champions? Bicara soal kecepatan dalam sepak bola, kenapa pula harus Inzaghi yang menjadi contohnya? Ada lebih banyak contoh yang lebih pantas di luar sana, seperti Gareth Bale, ataupun si alien Lionel Messi. Tentu benar kalau kita menggunakan Bale sebagai contoh. Aksi yang sangat fenomenal tatkala melakukan overtaking ketika melewati Marc Bartra saat melawan Barcelona di partai final Copa del Rey 2014 misalnya. Secara awam, kita akan menilai bahwa Bale adalah seorang yang mempunyai kecepatan super. Pandangan yang tidak salah sih. Namun, jika menggunakan kacamata yang berbeda, aksi yang dilakukan Bale terlihat wajar-wajar saja. Kalian boleh saja membantahnya, apalagi dengan pertimbangan bahwa jarak yang ditempuh Bale lebih jauh dari Bartra. Kalau kita berpatokan pada jarak dan langkah, pendapat tersebut memang sepatutnya betul. Jika berpatokan pada kecepatan dan percepatan, maka apa yang dilakukan Bale hanyalah kemampuan untuk menyeimbangkan pergerakannya ke kecepatan yang konstan. Kondisi tersebut memaksa Bartra melakukan 2 kali percepatan dan membuat bek lulusan Akademi La Masia Barcelona ini berlari seperti seseorang yang baru saja ketinggalan kereta. Sedikit rumit. Untuk menjelaskannya, kita perlu sama-sama kembali ke ilmu fisika dasar. Kecepatan merupakan pergerakan konstan sebuah benda dari satu titik ke titik lainnya. Artinya, sebuah benda bergerak dengan kecepatan sama dan konsisten dari awal hingga akhir. Albert Einstein menjelaskan dalam salah satu konsep teori relativitasnya bahwa benda yang memiliki kecepatan konstan sejatinya merupakan benda yang relatif diam. Jika dipikir-pikir, hal itu memang terdengar cukup aneh meskipun masuk akal. Bagi Einstein, benda yang bergerak bukanlah benda yang memiliki kecepatan, tetapi benda yang bergerak adalah benda yang mengalami percepatan atau lebih familiar dengan kata akselerasi. Dari logika tersebut, kondisi bergerak adalah ketika sebuah benda mengalami peningkatan atau penurunan kecepatan, bukan pergerakan dari satu titik ke titik lainnya, melainkan pergerakan dari satu kecepatan ke kecepatan yang berbeda. Dan yang perlu menjadi catatan adalah, percepatan bukan hanya soal dari kondisi diam ke kondisi bergerak, tapi juga dari posisi bergerak ke posisi diam. Nah, berarti dalam momen tersebut yang bergerak malah bukan Bale, melainkan Bartra. Bale memang mengalami percepatan, tapi tidaklah se-ekstrim yang dialami oleh Bartra. Bartra sedikitnya harus mengalami 2 kali percepatan secara ekstrim dalam momen tersebut. Pertama, kala Bartra datang dari kondisi berlari di sisi kanan pertahanan Barcelona untuk kemudian menurunkan kecepatan karena hendak menghadang Bale. Yang kedua, ketika ia harus berbalik badan dan mencoba mengejar Bale sekuat tenaga.
Karena itulah Batra mengalami kerugian timing yang disebabkan melakukan 2 kali percepatan secara ekstrim. Batra tidak mungkin bisa mengejar karena Bale sudah mencapai top speed, sedangkan Batra harus memulai lagi dari titik terendah kecepatannya. Contoh lain dari penjelasan logika tersebut, tatkala Lionel Messi melakukan aksi soloran dan mengacak-acak pertahanan Real Madrid di ajang El Clasico di semifinal leg pertama Liga Champions musim 2010-2011 di Santiago Bernabeu. Di balik fenomenalnya gocekan Messi, sejatinya ada satu pemain yang patut mendapatkan kredit poin dari salah satu gol terbaik di Liga Champions itu. Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Sergio Busquets. Busquets mengambil peran penting pada saat menerima umpan dari Messi pada menit ke-87. Situasi tiba-tiba saja berhenti saat Busquets menerima umpan dari Messi. Kondisi itulah yang kemudian memancing kuartet bek Madrid ikut berhenti bergerak pula. Di saat semua pemain Madrid berhenti bergerak, Messi yang sudah mendapatkan kecepatan top speed dari belakang segera menyerobot bola yang ada di kaki Busquets. Lalu apa yang terjadi? Dalam kondisi yang tidak siap, para pemain Real Madrid pun kocar-kacir mengejar La Pulga. Kondisi yang dialami para bek Madrid sejatinya sama dengan kondisi yang dialami oleh Marc Bartra ketika mencoba menghadang Gareth Bale. Situasi inilah yang juga sering dialami bek-bek lawan ketika menghadapi seorang Filippo Inzaghi. Ini bukan soal secepat apa lari yang dimiliki oleh Inzaghi, melainkan soal sesering apa dia berlari. Banyak yang menilai pergerakan yang dilakukan Inzaghi tujuannya adalah untuk membuka ruang. Namun, keuntungan dari warawirinya tidak cuma itu. Sejatinya, Inzaghi yang bergerak ke sana kemari sedang menjaga kecepatan konstannya. Meski kecepatannya tidak seberapa, namun hal ini membuatnya selalu mampu bereaksi seolah-olah lebih cepat daripada bek lawan. Sebab, para pemain bertahan lebih sering beranjak dari posisi diam daripada Inzaghi yang sudah melakukan pergerakan jauh sebelum bola berada pada momen dan timing yang pas untuk dieksekusi. Itulah alasan mengapa koleksi gol Inzaghi sedikit banyak dari hasil bola muntah atau bola-bola di flag. Dengan logika percepatan dan kecepatan ala Einstein, kita harusnya menyadari betapa hebatnya kesadaran kecepatan dan percepatan yang dimiliki oleh seorang Inzaghi. Itulah mengapa Carlo Ancelotti yang kala itu melatih AC Milan tetap mempercayakan lini depan AC Milan kepada pemain yang memiliki skill terbatas itu. Dilansir dari Opta, Inzaghi juga merupakan jenis striker yang minim membuang peluang. Pippo menjaringkan 63% gol dari total kesempatan yang didapat dari sepanjang karirnya. Dengan kemampuan seadanya ala Inzaghi, ia mampu menjelma menjadi salah satu striker terbaik yang pernah ada di dunia.